Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Iftah lana bi rahmatika wa subhanaka khazana. Allahumma salli kama an'amta ala fatina hajatina ilahi wa la tansa rabbil alamin. Surah Al-An'am ayat 94. A'udzu minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad jitumuna furada kama khalaqnakum awwala marrah wa taraktum ma khawalnakum wara'a dhuhurikum wa ma nara ma'akum syufa'akum alladhina za'amtum annahum fiikum syuraka. Laqad taqatta'a bainakum wa dhalla ankum ma kuntum taz'umun. Wa laqad jitumuna, dan sungguh benar-benar kalian akan datang kepada kami furuda dalam keadaan sendiri-sendiri. Kama khalaqnakum, sebagaimana kami ciptakan kalian awal marrah, pertama kalinya. Wa taraktum ma khawalnakum, dan kalian tinggalkan apa yang telah kami berikan pada kalian wara'a dhuhurikum, di belakang punggung kalian. Wa ma nara ma'akum syufa'akum, dan kami tidak melihat bersama kalian para penolong-penolong kalian. Alladzina za'amtum annahum fikum syuraka, yaitu berhala-berhala yang kalian sangka bahwasanya mereka itu sebagai suatu yang bisa menolong kepada kalian. Laqad taqatta'a bainakum, sungguh benar-benar telah putus di antara kalian, wa dhalakum, dan telah hilang sirna dari kalian, ma kuntum tasmun, apa yang kalian sangka. Setiap kita nanti pada hari kiamat semua akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan datang di hadapan Allah dalam keadaan sendiri-sendiri. Semua akan dihisab oleh Allah satu persatu daripada segala amal perbuatannya. Dari mulai seorang itu balik sampai kematiannya, maka semua itu akan dihisab oleh Allah sendiri-sendiri, ya. Masya Allah. Semua bertanggungjawabkan kepada amal perbuatannya masing-masing. Dihisab setiap amal perbuatannya. Tidak dampingi dari keluarganya, tidak bersama dengan harta kekayaannya, dan juga tidak bersama dengan anak-anaknya. Sendiri di hadapan Allah dalam keadaan telanjang, dalam keadaan merangkak, gitu ya. Sebilang hadis Nabi, ayyuhan nas innakum mahsyuruna ila Allah hufatan uratan Berlan kama badatna awwala khalqin itu. Wahai manusia, kata Nabi dalam hadisnya itu, sesungguhnya kalian nanti akan dimahsyarkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apa? Dalam keadaan telanjang kaki, ya, telanjang pakaian, dalam keadaan merangkak, ya, sebagaimana kami ciptakan kalian dulu awal pertama kalinya. Hal itu jarang dipikirkan, direnungkan oleh setiap kita, Pak. Kita sibukkan dengan suatu berita-berita daripada yang tadi dunia ini, sehingga berita akhirat yang menakutkan, ya.
Ini jarang-jarang terpikirkan oleh kita semuanya. Kemudian terbawa daripada satu alur bidah-bidah dunia, sehingga bidah akhirat yang begitu dahsyatnya ini kadang-kadang terlupakan. Dan nanti akan sendiri-sendiri bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini yang sangat berat. Yaum yafrul min akhi wa ummihi wa abi wa sahibati wa bani likulli imrin yauma idzin sya'nun yughni. Nanti pada hari kiamat di mana seseorang itu akan lari pada keluarganya, saudaranya, kaum kerabatnya, bahkan kepada suami atau istrinya, anak-anaknya, nanti akan sendiri-sendiri. Takut kalau terbawa-bawa, tersangkut-sangkut daripada persoalan masalahnya di hadapan Allah. Allah. Ya, insyaallah. Ini jarang terpikirkan oleh setiap kita manusia ini. Gitu ya. Sholat biasa-biasa saja, aman-aman saja, gitu ya. Lebih heboh, lebih bingung, lebih takut, lebih cemas menghadapi daripada berita-berita yang ada di dunia ini, gitu ya. Kita akan yang begitu dahsyat kadang-kadang terlupakan. Maka orang kita duduk dalam suatu kajian, gitu ya, karena dengar daripada ayat Al-Quran disampaikan, ya sudah hilang pikiran itu. Wa taraktum ma khawalnakum wara'adurikum. Kita akan tinggalkan segala apa yang telah kalian berikan kepada kalian. Harta kekayaan, kedudukan, apa saja yang dulu telah dicarinya, semua ditinggalkan saja. Tidak memberi manfaat apapun di saat itu. Ya, kecuali yang dulu pernah diinfakkan, sedekahkan, ya. Masya Allah. Maka nanti pada hari kiamat ada orang akan berteriak, mali, 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 hartaku, 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 ya. Maka nanti kita jawab, mali, mali. Jadi tidak ada kuasa pada dirimu dan hartamu itu hanya 3 perkara saja. Tidak bisa kau gunakan apapun daripada hartamu itu 3 perkara saja. Apa itu? Ma'akalta fa'abla itu apa yang kamu makan. Ma'akalta fa'abla itu apa yang kamu makan sudah kami jadikan kotoran sudah, ya. Wa ma'alabista fa'abla itu dan apa yang kamu pakai sudah jadi rongsokan. Wa ma'anfakta fa'abla itu dan apa yang kamu infakkan itulah yang aku kekalkan. Dan tadi kamu saja, ya. Yang dimakannya sudah selesai jadi kotoran, yang dipakai lama-lama jadi rongsokan, yang diinfakkan itulah yang akan dikekalkan. Yang ditinggalkan itu sudah jadi rebutan, sudah selesai. Intinya, Masya Allah. Kadang-kadang orang itu sibuk di masa mudanya, mulai dia bekerja, ya. Maka saat dia bekerja, maka mulai usaha bagaimana punya daripada kendaraan, ya, agar supaya bisa digunakan dalam pekerjaan itu lebih mudah, dan juga lebih mentereng lah, gitu ya. Akhirnya bagaimana bisa untuk memberikan kendaraan motor, dan DP cicilan sekian tahun, ya. Dia nyicil dengan daripada hasil pekerjaannya, sampailah daripada 2 tahun atau 3 tahun cicilannya selesai. Nah begitu lama-lama meningkat daripada kerjanya semakin tinggi, maka bagaimana supaya bisa beli mobil, beli mobil, maka nyicil lagi terus itu. Sekian 5 tahun nyicil, banyak begitu. Setelah itu dia nikah, ya, kawin, berjalan, ya. Bagaimana setelah itu punya rumah, beli lagi rumah,
dia nyicil lagi 15 tahun, 20 tahun, ya, sekali dia. Nah, terus sampai gitu selesai bayar cicilannya, udah gede-gede, bagaimana menyekolahkan, bagaimana masukkan kepada perguruan, utang lagi, hidupnya cuma buat utang aja, nyicil utang, dia, masya Allah. Tahu-tahu habis waktunya kembali kepada Allah. Nah, kalau tidak dibarengi dengan sebuah amal ibadah, tidak dibarengi dengan sebuah ketaatan kepada Allah, alangkah suatu penyesalan hidupnya itu cuma hanya untuk menghabiskan waktu itu aja, ya. Jadi mudah bekerja, ya, bisa memiliki daripada kendaraan, tapi kendaraan yang itu selesai, dah, kawin, punya mobil terus nyicil, ya, utang selesai, pada itu bikin rumah dan seterusnya. Masya Allah. Ini yang mau diingatkan kita semuanya. Jadi ya, bahwasanya kita akan kembali semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang taat akan kembali kepada Allah, yang maksiat kembali kepada Allah. Yang taat akan berlebih-lebih juga di dunia dengan ketaatannya, yang maksiat pun juga berlebih-lebih dengan kemaksiatannya. Semua berlebih-lebih juga. Ya. Nah, yang insan, innaka katikun ila rabbika katan famulaki. Kan gitu. Jadi manusia semua kan itu berlebih-lebih, bercapek-capek, gitu ya. Semuanya dan akan kembali kepada Allah. Ya. Makanya bagaimana kita ini sama-sama capeknya. Jadi yang capeknya bukan orang yang soleh saja, dan yang orang taat saja, Pak. Yang nggak soleh pun juga letih mereka. Ya. Susah-susah juga, gitu ya. Menderita juga. Tidak hanya orang yang miskin, orang kaya pun juga berlebih, bersusah payah. Ya. Masya Allah. Semakin kembali kepada Allah, ya. Takut citumuna frodan. Semua akan kembali kepada Allah dalam keadaan apa? Sendiri-sendiri. Kama bada'na awwala marrah, sebagaimana dulu Allah ciptakan Allah sendiri. Wa man ramakum subhanakum, dan kami tidak melihat bersama kalian penolong kalian alladzina za'amtum annahum fiikum syuraka. Berhala-berhala yang dulu kamu sembah selain Allah itu, karena kamu sangka, kamu kira akan mendapatkan daripada manfaat yang bisa memberikan pertolongan kepada kalian, ternyata apa? Semua itu sudah tidak ada. Maka bainakum, telah putus hubungannya, ya. Tidak memberikan keuntungan, memberikan manfaat apa-apa, ya. Bertahun-tahun selama hidupnya disembah-sembah, dipuji-puji, dipuja-puja, ternyata nanti di akhirat akan dilepas, putus hubungan itu. Wadolan kumakum tunda semua, dan tasirna daripada segala apa yang kamu sangka, kamu kira memberi manfaat keuntungan pada kalian itu. Masya Allah, ya. Orang yang dapat hidayah itu hidupnya Masya Allah, ya. Dalam kegalauan, dalam kegelisahan, keresahan, tidak ada ketenangan, ada ketenteraman, ya. Mereka-mereka yang tidak punya keimanan, yakin kepada Allah itu hidupnya penuh dengan kegalauan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Gitu ya. Walaupun mungkin kita lihat rumahnya besar, mobilnya mewah, gitu ya, Masya Allah. Baru masuk begitu, mobil berkelas-kelas ini, tapi kalau orang itu tidak ada keyakinan, iman pada Allah, tidak ada ketaatan kepada Allah, dan tidak ada ketenteraman dari mereka, selalu dalam kecemasan, ketakutan, kekhawatiran dan seterusnya. Lihat, maka Allah menyampaikan, ayuhan nas, ya ibadi wa ya hamba-hambaku, tafarraqul ibadati amau qalbaka lidan wa amlahu yadeka rizqan. Wahai hamba-hambaku, luangkan waktumu beribadah kepadaku, maka akan aku penuhi hatimu rasa kaya, kecukupan, sehingga tenang, tentram, damai, bahagia, dan penuhi kedua tanganmu dengan rizki. Jadi hanya orang yang meluangkan waktunya ibadah kepada Allah dan ketaatan kepada Allah benar-benar
dan kesungguhan itulah yang akan diberikan rasa cukup, rasa tenang, tentram, bahagia hidupnya ini. Dan kasih juga rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau dalam ketaatan kepada Allah, ya, walaupun mungkin dipandang oleh umumnya orang rezekinya tak seberapa, tapi orang yang diberi itu sudah cukup merasa banyak, sehingga rasa tenang, tentram itu ada begini. Wa illa jika tidak keluarkan waktumu untuk ibadah kepadaku, kata Allah, amla'u qalbaka faqran, akan kupenuhi hatimu rasa kefakiran, rasa kurang, terus tidak cukup terus, kayak gitu. Jadi mereka ini Pak, kita namanya orang kaya, gitu ya. Katakanlah orang super Indonesia lah gitu. Nah, dari mulai ini orang katakan 10 terkaya di Indonesia namanya gitu ya. Walaupun mungkin terkaya di dunia, bolehlah katakan gitu ya. Tetap juga kalau mereka tidak ada ketaatan kepada Allah, hatinya itu dipenuhi dengan rasa kurang, ya, tidak cukup dan seterusnya. Ada seorang jamaah bercerita, saya punya jamaah di bagian sini bercerita, beliau seorang direktur di salah satu bank swasta cerita. Jadi orang ini salah satu di antara yang biasa amat di bank beberapa, uangnya triliunan. Jadi kadang-kadang hanya sekedar untuk menyelesaikan administrasi yang tidak seberapa, paling tinggi kan juga 500.000 kadang-kadang. Itu bisa bermasalah karena takutnya duit itu berkurang. Untuk sekedar kecil aja, bahkan hanya sekedar untuk membeli daripada materai 6.000 itu sampai ribut, sampai 6.000, materai 6.000, gitu ya. Karena ketakutannya daripada harta itu bagaimana jangan berkurang. Uangnya triliunan. Dan dengan keluarga itu palingnya luar biasa. Jadi perhitungannya sangat tinggi. Jadi gitu. Uangnya triliunan. Masya Allah. Jadi tiap hari itu senantiasa melihat daripada keuangan yang ada di bank itu, insya dia. Nanti ada persoalan dia, maka dia udah gelisah gitu ya. Bagaimana dia harus menyelesaikan ini, kok begini. Jadi disibukkannya seperti itu. Tidak ada ketenangan yang tentram. Itulah. Ya. Jadi janji Allah itu pasti. Wa illa jika tidak keluarkan waktumu untuk ibadah kepadaku, karena tidak taat kepada Allah, amlaku qalbaka faqran, akan penuhi hatimu rasa kurang, tidak pernah cukup. Kalau tidak pernah tenang, tidak pernah cukup, itu hanya tidak pernah tenang. Nggak ada ketentraman, nggak ada ketenangan, nggak ada kebahagiaan. Jadi wa amlaku yadrika subulan, dan melihat 2 tahun dengan kesibukan, sibuk saja. Ya, masya Allah, pagi bersama, pagi seperti dia, masya Allah. Di dunia sudah capek, lelah, letih, Pak. Ya, belum lagi di akhirat. Masya Allah. Ya. Kadang-kadang orang susah kayak duit dari mulai muda sampai tua, cari duit sehidupnya. Begitu sudah kumpul duitnya sekian miliar, sekian triliun, mati. Tidak menikmati, gitu ya. Benar-benar bersusah-susah payah saja. Nah, kita ini sama-sama berletih-letih bagaimana endingnya nanti itu bahagia, gitu ya. Endingnya nanti dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan begitu kan? Nah. Tidak apa-apa, sosok sedikit tidak apa-apa. Ya, yang penting nanti akhiratnya bahagia. Gitu ya. Nah, sedikit haus karena mungkin puasa, sedikit lapar karena puasa, mungkin sedikit lelah letih untuk berjuang, ya, sedikit letih capek untuk datang ke masjid dan seterusnya. Tapi semua itu akan dihargai oleh Allah. Sangat menghargai daripada pengorbanan kebaikan daripada hamba. Inna Allah yuhibbu ajral muslimin. Sesungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan kebaikan orang berbuat baik itu.
Innallaha faliqul habbi wan nawa yukhrijul hayya minal mayyiti wa mukhrijul mayyiti minal hayy dzalikumullah fa anna tufakun. Innallaha faliqul habbi wan nawa. Sesungguhnya Allah yang menumbuhkan biji-bijian dan benih. Yukhrijul hayya minal mayyiti, dialah mengeluarkan daripada yang hidup dari yang mati. Wa mukhrijul mayyiti minal hayy, dan mengeluarkan yang mati daripada yang hidup. Dzalikumullah, itulah Allah. Fa anna tufakun, bagaimana kamu bisa berpaling? Ya. Kalau kita lihat daripada tanaman-tanaman itu, ada yang sifatnya bijian, sifatnya daripada benih, ada yang ya anaknya gitu ya. Nah, semua dipersiapkan oleh Allah. Setiap tanaman-tanaman itu nanti bisa berkembang. Ya, ada dari benihnya, bijinya, ya, atau dari anaknya, ya, dari hidupnya itu, ya. Jadi dibalas seperti itu. Sehingga bisa diperkembangkan oleh manusia. Itu semua adalah Allah, ya, yang menciptakannya, yang menumbuhkannya, yang menghidupkannya, ya. Makanya dalam surat Al-Baqarah terangkan afara'aytum ma tahrusun, bagaimana pendapatmu, ya, terhadap daripada tanaman yang kamu tanam itu. Nah, antum tazra'un lakum manuzaliun. Adakah kalian yang menumbuhkan? Kami yang menumbuhkan. Soal petani kan bisa nanam doang, ya. Setelah itu dilihat besok lagi, ya. Oh, dan mulai tumbuh dikit, ya. Nah, siapa yang mengembangkan akarnya, menghujam ke tanah itu dan menumbuhkan daripada ujungnya? Jalan dikit, paham ya? Masya Allah. Jika ada daunnya, ya, ada batangnya, terus sampai daripada bercabang, sampai berbunga, sampai berbuah dan seterusnya. Dan Allah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Yang tadinya cuma biji, yang tadinya cuma benih, gitu ya. Seperti mungkin kayak padi, mungkin kayak jagung, yang seterusnya. Nah, dari yang mati menjadi tumbuh. Muslimah itu melahai dan mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup. Jadi telur, ya Pak, ya. Jadi ayam telur. Udah ayam telur. Bulan mana ini? Masya Allah. Dari Allah, itulah semua adalah Allah. Jadi kalau kita merenungkan ciptaan itu menakjubkan, ya. Ini telur dibungkus demikian kuatnya, tidak ada satupun, tidak ada sedikit pun daripada angin yang masuk ke dalamnya. Ya. Bagaimana menciptakan daripada makhluk yang di dalamnya itu, ya, terbungkus rapi seperti itu. Begitu itu sudah siap, ayam itu sudah jadi anak, dia sama tak sedikit, ya. Bagaimana pasnya dalam itu? Masya Allah. Belum ada dalam kandungannya. Demikian tempat yang sangat gelap, ya, disempurnakannya oleh Allah daripada penciptaan manusianya. Jadi mulai cuman air itu tak lama-lama jadi darah jadi kemudian jadi daging, ya, daging begini jadi kemudian terbelah, ada kakinya, ada tangannya, ada telinganya sempurna gitu. Kayak gitu, saatnya sempurna, saatnya keluar, maka Allah buat daripada kontraksi badan ini siap-siap untuk mau melahirkan, gitu ya. Nah, coba siapa yang membuat semuanya itu, ya. Nah, yang umum, itulah semua adalah Allah. Yaumin wa fi sya'an. Allah itu setiap hari dalam keadaan tidak pernah berhenti daripada bekerja.
setiap hari, ya. Coba bayangkan bagaimana menciptakan daripada manusia dalam kandungan ini, sejagat dunia ini, Pak. Berapa yang sedang hamil saat sekarang itu, Pak? Ada yang baru hamil, ada yang sekian bulan, ada yang sudah setengah bulan, ada yang mau melahirkan. Semua dalam pantauan Allah, dalam penciptaan Allah, dalam penyempurnaan ciptaannya oleh Allah, gitu ya. Dan saatnya dah mau lahir, di saatnya baru mau jadi dan seterusnya. Itu semua dalam pemeliharaan Allah, dalam penjagaan Allah, dalam penyempurnaan Allah menciptakannya. Itu manusia. Belum binatangnya. Bayangin, Pak. Binatangnya berapa miliar binatang. Belum telur-telur, gitu ya, yang di daratan, yang di lautan, gitu ya, bertelur begitu banyaknya ikan-ikan. Bagaimana semuanya itu diciptakan oleh Allah, gitu ya. Ini telur ikan, Pak, di lautan itu coba berapa miliar jumlahnya, ya, atau mungkin bisa triliunan mungkin jumlahnya. Satu pun tidak terlewatkan itu, ya, dijaga oleh Allah dan akan dijadikan nanti ikan sebagaimana daripada induknya, tidak keliru itu. Ini apa telurnya ikan apa namanya? Jadi telurnya ikan kecil akan jadi keliru jadi ikan gede, ya nggak mungkin gitu ya, gitu ya. Atau bentuknya keliru. Belum lagi tanaman. Tanaman ditumbuhkan yang ditanam oleh manusia, petani seluruh Indonesia, seluruh jagat ini. Seperti apa? Ya nanam jagung, nanam padi, nanam kedelai, nanam tomat, nanam daripada cabai. Semua dalam penjagaan Allah, pemberian Allah, gitu ya. Masya Allah. Kayak apa? Masya Allah. Itu satu departemen Indonesia itu, satu departemen, Pak, gitu ya, satu menteri itu sekarang sudah ada wakilnya nanti, gitu ya, itu sudah ada nanti bawah-bawahnya, gitu ya, eselon 1, eselon 2, eselon macam-macam, gitu ya, masih daripada karyawan, itu saja masih banyak becus, banyak bermasalah, gitu ya. Allah terus sendirinya untuk mengatur jagat raya ini, wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwa al-'aliyyul azim. Tidak memberatkan bagi Allah untuk mengatur segala sesuatunya. Terus karena mengaturkan ini apa keteter gitu, enggak. Karena perhatikan yang ini sehingga enggak terawat, enggak. Semuanya dalam perangkat Allah, tidak satu pun yang terlewatkan, gitu ya. Baik yang dalam kandungan manusia, baik yang ada dalam perut binatang, ada yang dalam telur di daratan, di lautan, semuanya, bahkan tanaman-tanaman, semua tidak akan terlewatkan. Ya. Ini masih dalam penciptaan, belum dalam pemeliharaan, ya, sudah mulai bayi, Pak, itu saatnya ini harus dipersiapkan, ya, susu ibunya, ya. Nah, demikian Allah menciptakan itu ketika seorang mau melahirkan, Allah siapkan daripada rezekinya untuk anak itu, karena belum saatnya untuk makan daripada yang keras-keras, disiapkan oleh Allah, ya. Masya Allah. Kalau jangan melahirkan, Pak, nggak ada isinya, lihat, cuma wadahnya aja ada, isinya nggak ada, kan gitu. Nah, disiapkan oleh Allah seperti itu. Bukan karena makan daun katuk, bukan, atau makan daun singkong dan seterusnya, tidak, ya, disiapkan seperti itu. Fana tuh fakun, bagaimana kalian berpaling? Nah, ya, kalian nggak yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Falikul isbah, wajal laila sakana wa syamsa wal qamara husbana, dzalika taqdirul azizil alim. Maka perlu dengan renungan itu, Pak, sehingga kita akan tambah yakin akan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Maha Besar Allah. Nanti akhirnya, ya, akhirnya akan kita temukan daripada hakikat itu
dalam suatu kalimat subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wala quwata illa billah. Ini yang nanti, gitu ya. Makanya orang pintar cerdas itu siapa? Alladzina yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Dengan merenungkan ciptaan-ciptaan Allah itulah kita akan takjub, akan heran, gitu ya, sehingga akan tetap subhanallah. Hebatnya Allah, maha dahsyatnya Allah, mengatur segala sesuatunya, menciptakan segala sesuatunya, dia menjaganya, memeliharanya, dan akhirnya memberikan semua itu manfaat kepada manusia. Alhamdulillah, ya, betul-betul tidak ada yang berhak sembah kecuali Allah. Allah yang maha besar, ya. Ternyata kita tidak ada apa-apa. Jadi itu akhirnya. Jadi ucapan itu nanti akan memberikan kesan yang sangat dalam pada kita dan ucapan kita subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Bagaimana mengaturnya itu, ya? Itu dia dalam menciptakan, belum dalam pemeliharaannya, yang dari mulai kecil sampai kecil terus sampai tua kita ini, ya. Ini sudah saatnya mau mati, saatnya, saatnya harus diambil Pak, gitu ya. Yang diambil bukan hanya manusia, gitu ya. Coba kan, ini orang manusia jagat raya, saatnya orang itu harus diambil tuh, terus diambil tuh, gitu ya. Tidak terlewatkan sedetik pun untuk mengambilnya, kan gitu. Dan gak keliru daripada sampingan yang lainnya. Walaupun yang sakit ini kalau memang darahnya mati sampingnya, ya sampingnya diambil, gak keliru. Loh yang sakit kemarin tuh yang sudah apa namanya anfalnya sudah koma sebenarnya, yang mati kok malah, jadi masya Allah. Jawa saya kebetulan ke Jawa Tengah karena bapaknya ini saya keras, mati ibunya, ibunya dulu, jadi ini yang saya keras itu bapaknya, ya, yang mati malah ibunya. Tapi nggak lama. Dari situ setelah itu baru bapaknya. Masya Allah. Tidak keliru. Farid misbah, Allah yang menyingsingkan daripada waktu pagi. Wajah layla sakana dan menjadikan malam sebagai istirahat. Wasyamsa wal qamar dan matahari serta bulan husbanan dapat digunakan menjadi perhitungan. Dari ketakutan selalu itulah ketetapan Allah yang maha perkasa dan maha mengetahui. Setelah malam hari ya, saatnya dini orang istirahat apa ya, diberikanlah waktu yang cukup oleh Allah, maka pagi hari Allah menyingsingkan daripada pagi-pagi dengan terbitnya matahari. Masya Allah, terang benderang, ya. Tak terpikirkan oleh kita semuanya, ya. Nggak pernah bayar daripada rekening listrik, rekening matahari Pak, gitu ya. Sehingga terang benderang di siang hari. Berapa bulan Allah harus menerangi daripada jagat raya ini Pak. Tapi orang tak pernah heran kalau pagi hari terbit matahari. Kalau sekiranya di Jakarta itu ada lampu yang mungkin besarnya 1 juta watt, mungkin tengah-tengah daripada Monas sana, mungkin orang akan terheran-heran, terangnya luar biasa. Orang akan banyak berdatangan untuk melihat bagaimana besarnya lampu itu dan terangnya, sehingga seolah-olah akan menerangi daripada jagat Jakarta ini, gitu ya. Mereka terlihat cuma 1 juta watt saja. Itu pun juga nggak semua Jakarta. Ya utara beneran. Kalau Allah menerangi suatu jagat raya ini, Pak, gitu ya. Berapa watt itu? Tapi orang manusia biasa saja, ya, masya Allah. Nanti akan bingung, akan takut, akan cemas ketika matahari itu tidak terbit dalam masa waktu yang agak lama. Nanti akan terjadi seperti itu. Mau terbit, nggak terbit, dan orang bingung. Tiba-tiba terbitnya di arah barat. Jadi, masya Allah.
menjadikan waktu malam tempat istirahat. Di malam hari tenang, tidur pun jauh lebih lama dibandingkan di siang hari. Orang bisa tidur dari jam 10 sampai jam 4 pagi, begitu lama, panjang, gitu ya. Kalau siang hari Pak, lalu tidur jam 10 sampai jam 4 sore, itu saklian untuk jadi, gitu ya. Gitu. Kalau malam hari, nikmat, enak, ya, ada rasa adem dikit, ya. Masya Allah. Wasyamsu wal qamar, matahari berjalan, ya, mengikuti perintahnya Allah Subhanahu wa taala, itu pun bulan. Kalau matahari juga terus bundar terus. Kalau bulan batu lalu jadi kecil, ya, sampai gede terus bundar ser, ya, terus dari kecil lagi. Nah, kenapa seperti itu? Nah, jawabnya yang itu. Nah, Masya Allah. Semua itulah husbanan didapat dari suatu perhitungan, sehingga dengan matahari orang bisa melihat daripada waktu jam, gitu ya. Dengan bulan maka orang bisa untuk melihat daripada hitungan hari dan bulan. Dan dikatakan dalam sisi alim, semua itu adalah takdirnya Allah, ketetapannya Allah, gitu ya. Yang maha mulia lagi maha mengetahui. Masya Allah. Jadi kita ini mestinya selalu harus bersyukur kepada Allah. Diaturnya jagat raya seperti ini oleh Allah, semua hanya untuk diperuntukkan kepada makhluknya yang namanya manusia ini. Ini ya begitu. Yang lainnya ikut saja, yang lainnya ikut, gitu ya. Yang pokok intinya dijadikan oleh Allah semua jagat raya ini untuk berkhidmat melayani manusia. Kenapa seperti itu? Karena Allah jadikan daripada agama ketika disodorkan kepada langit, bumi, dan gunung, ternyata mereka tidak mau menerima, ternyata manusia yang menerimanya. Karena manusia telah berjanji, bersumpah untuk menerima dari agama ini untuk diamalkan, ya. Sehingga apa? Semua yang lainnya itu dibentukkan untuk manusia berkhidmat. Allah hujan untuk manusia, Allah terbitkan matahari untuk manusia. Ya semua patuh kepada Allah. Kenapa? Untuk semata-mata disuruh berkhidmat kepada manusia. Jadi makanya apabila manusia tidak taat kepada Allah, ini bahaya. Kayak itu, innamal amanata samawati wal ardi wal jibal fa baina yahmilnaha wa syarna minha wa hamalan insan innahu kana zaluman jahula. Sungguh telah kami sodorkan, tawarkan ya agama ini kepada langit, gede ya, kepada bumi, di bawahnya, kepada gunung. Semua mereka ini tidak sanggup untuk menerima, takut kepada Allah, khawatir kalau tidak bisa menjalankan daripada agama. Kemudian saudara kepada manusia, pada manusia kok mau Pak? Tidak. Maka seperti Allah, inna kana zaluman jahula, manusia itu zalim dan jahil. Dan zalim, banyak kesalahannya, banyak keruannya, dan bodoh lagi. Tapi walaupun begitu, karena manusia inilah yang salah satunya makhluk di antara makhluknya Allah yang menerima daripada amal agama, maka dimuliakan oleh Allah. Maka kemuliaan manusia itu bergantung daripada besar kecilnya hubungannya dengan agama. Jadi itu. Hina dan rendahnya seorang pun juga begitu. Sejauh mana dia jauh dari agama. Makanya ayat itu selanjutnya yu'adzibullahu munafiqina wal munafiqat wal musyrikina wal musyrikat wa yatuballahu al mu'minina wal mu'minat wa kana Allahu ghafurur rahim. Maka akan mengadab pada orang-orang munafik laki dan perempuan, orang-orang musyrik laki dan perempuan. Ya, sudah diberikan nikmat yang seperti ini, diberikan pelayanan fasilitas yang seperti ini, ternyata malah mengingkari Allah, mensekutukan Allah, bahkan menyembah kepada selain Allah. Tidak. Dan Allah akan memberikan taubat kepada orang-orang yang beriman. Allah nggak tahu kalau beriman itu ada saja kesalahannya, ada saja dosanya gitu. Tapi kalau dia mau taubat, Allah akan terima taubatnya. Gitu kan? Masya Allah. Maka murahnya Allah kepada kita semuanya. Allah sangat memaklumi, memahami, mengerti betul kalau kita ini banyak kesalahan, banyak kezalimannya.
Maka karena itu ya sudah, sampaikan kepada Allah akan kelemahan kita, ya. Curhatkan diri kepada Allah akan kekurangan daripada diri kita, kelemahan kita, kebodohan kita, ya. Mohon ampun kepada Allah, ya. Wa kana Allahu ghafura rahim, maksudnya Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kepada kita semuanya dan semuanya, ya. Sehingga kita dimasukkan dalam golongan orang-orang selamat dunia, selamat akhirat, dan nanti sama-sama masuk dalam Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.